Terima kasih atas kesediaan waktu untuk berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ada beberapa konsep inti pada budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada posisi kontrol guru. Yang ketujuh ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah memahami tentang profil pelajar Pancasila. Itu ada beberapa dimensi, ada 6 dimensi ya, yang saya tidak usah paparkan. Kemudian ada miskonsepsi tentang tree control. Kita sebagai guru untuk teori kontrol itu ada beberapa anggapan. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu yang kadang kita sering lakukan ya. Kita menegur anak tapi dengan menanamkan rasa bersalah pada anak. Kita menganggap itu masih baik ya kan, karena kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu kadang kita masih melaksanakan pemaksaan terhadap siswa. Kamu harus begini, kamu harus begini. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan mengubah paradigma dari stimulasi menjadi teori kontrol. Yang pertama dari stimulus respon, misalnya realitanya kebutuhan kita sama, tapi sebenarnya pada menurut teori kontrol itu kebutuhan kita beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal tidak, realitanya orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kan seperti itu ya. Tapi kadang-kala pandangan kita itu tidak sama dengan orang lain, karena mereka berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda-beda. Dan tidak harus kita sama, karena kita memaksa harus begini, harus begini ya kan. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kita bisa diintervensi oleh orang lain, padahal tidak. Hanya yang bisa mengontrol saya adalah diri saya sendiri. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan. Silakan Bapak. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya kan, kalau kita sudah membujuk murid, kadang muncul sudah kita paksa. Padahal yang benar, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, lanjut yang berikutnya, disiplin positif. Apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Disiplin positif merupakan pendekatan positif dengan cara mengelola perilaku dalam mendidik siswa tanpa adanya kekerasan. Jadi kita sekarang di kurikulum Merdeka itu kita tidak boleh mengajarkan kekerasan. Selama ini kita juga masih mengacu pada paradigma lama. Ya, bahwa kita murid itu harus mengikuti keinginan kita, padahal sekarang tidak. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan, bukan yang kita inginkan, ya kan? Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percayai. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik
yang berdampak pada jangka panjang. Tapi kadang-kala kita punya siswa-siswa itu melakukan sesuatu karena faktor X, faktor dari luar. Misalnya takut dihukum, ataupun diberi imbalan. Bukan dari kesadaran diri sendiri. Padahal dalam hal ini yang kita harapkan menumbuhkan motivasi anak itu ya yang datang dari diri sendiri. Yang berikutnya tadi nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada peserta didik kita. Yang pertama melalui program belajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Kemudian menurut IBO Premier Years Program itu nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi, integritas, mandiri, menghargai, menghormati, atau kerjasama. Kemudian keterampilan hidup. Keterampilan hidup seseorang itu misalnya dapat dipercaya, itu merupakan keterampilan hidup. Kemudian pendengar yang aktif atau pendengar yang baik. Kemudian tidak merendahkan orang lain atau memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Kemudian ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Di antaranya yang kebutuhan dasar itu yang paling pokok adalah ada makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Tanpa kebutuhan dasar kita tidak akan bertahan hidup ataupun berkembang. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Tadi sudah saya singgung di depan. Bertahan hidup misalnya untuk kebutuhan primer ya, ada sekitar makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Kemudian kasih sayang dan diterima itu merupakan kebutuhan dasar kita. Kita perlu disayangi di tempat di mana kita berada dan membutuhkan kita diterima oleh orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya penguasaan itu meliputi harga diri kita, kemudian keinginan untuk dianggap tadi. Ini tidak bisa dipisahkan itu diterima dengan penguasaan karena ingin diterima di suatu tempat dan juga dianggap bahwa dia itu ada eksistensi. Kemudian yang berikutnya kebebasan. Nah, kebebasan itu mandiri memiliki pilihan untuk mencoba hal baru. Kemudian kesenangan, nah itu yang sering kita lakukan yaitu bermain, humor dan kita tertawa. Itu merupakan kebutuhan dasar yang harus ada pada manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, karena manusia itu berperilaku atau melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Yang pertama karena melakukan sesuatu karena untuk menghindari rasa ketidaknyamanan, karena ada rasa tidak enak. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan melakukan kesalahan. Kemudian bapak atau ibu kita sebagai guru juga pernah melakukan seperti itu. Kita seolah-olah membela mereka, ya kan, sehingga mereka punya mental kembali normal. Yang berikutnya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Baru kita arahkan bahwa tindakan yang dia lakukan itu tidak benar. Misalnya anak itu terlambat, kita tanya, kamu terlambat pasti ada alasan bukan? Misalnya, ya kan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, misalnya anak terlambat. Nah, kita bisa memberikan validasi tindakan kita bisa mengatakan padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Misalnya apa? Kamu tidak usah datang ke sekolah, tapi ini sudah berjuang untuk datang ke sekolah meskipun terlambat. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kita itu kita menggali motivasi intrinsik yang ada di dalam siswa itu sendiri. Misalnya kalau kamu terlambat ini apa solusinya? Kita tanyakan ke mereka bagaimana solusinya agar mereka tidak terlambat lagi. Ya. Baik itu Bapak Ibu itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau tambah pertanyaan lebih ke kalau dari judulnya disiplin positif, berarti apa saja usaha kita untuk mendisiplinkan anak caranya harus positif, baik itu verbal maupun perilaku. Jadi dalam hal apapun
yang berhubungan dengan cara kita mendisiplinkan anak, caranya harus positif supaya dia merasa dia dirangkul, toh dia tidak begini kan, dia terasa disingkir dari itu kan, begitu. Jadi di kelas, misalnya mulai dari lingkungan kelas, kemudian lingkungan yang lebih besar dalam satu sekolah misalnya itu. Tapi cara yang kita gunakan memang harus positif caranya. Misalnya begini, saya jadi apalagi jadinya. Misalnya begini kan, bagaimana anak bisa belajar dengan nyaman di kelas? Kalau kita sudah bilang begini, Bapak Bengbo, bodoh. Jadi secara psikologis bagaimana dia bisa dengan gembira ketika dia sudah dikatakan seperti itu. Jika tidak heran kalau misalnya begini, anak-anak misalnya kita dinikahi. Nah, mungkin itu juga tuh, karena dia merasa saya malas belajar. Karena saya gini, kan kita menginginkan orang lain memperlakukan kita itu kan dengan baik. Berarti kita dikasih kan kayaknya kalau saya bilang seperti itu, misalnya begitu, kalau masakan jelek sekali, tidak enak, pasti kita apa tuh? Saya dalam refleksi selama ini begitu ya, apa namanya, susah sekali untuk ngomong itu, karena berpikir begini. Sebentar saya di sini saya suruh dia belajar, tapi saya sudah bilang begini, kamu tidak bisa itu. Kau dari hari-hari begini terus. Di depan dia punya teman-teman, di depan orang banyak. Kita punya anak-anak begini selama ini, orang Korea, memang harus dengan cara kekerasan itu yang harus berubah cara berpikirnya. Memang dari guru tak bantu bisa itu. Kalau dengan tentara mereka bisa kasih terima, kalau dengan kita yang bisa salah tidak. Kalau saya bilang sendiri, ansang. Karena biasa, kalau saya mau tahu, ada yang salah. Kalau saya memang saya sudah banyak dari dalam arti saya. Kalau saya seumur hidup saya mungkin saya sempat itu kalau saya punya jam pelajaran itu saya harus kuat karena keyakinan saya kalau tinggalkan saya itu membuat saya sangat amat tersinggung. Apa yang saya buat sampai kau tinggalkan saya? Apa yang mana? Yang bagaimana yang sampai kau tinggalkan saya? Apapun yang kau mau kalau kau ungkapkan saya akan membuat diri saya dua kali saya kurang. Saya yakin bahwa saya sudah manajernya dari kelima posisi kontrol guru kami sudah pada posisi kontrol sebagai manajer. Ya makanya tadi datang bergabung untuk belajar dari manajer. Kalau saya masih terlalu itu sistem pendidikan kolonial. Yang walaupun kadang-kadang saya bawa dengan tuyul, tapi saya pikir mungkin anak-anak juga biasa tuyul. Contoh, pernah satu kali ini kakak Leon punya adik, ini curhat. Saya pernah sampaikan ke mama. Jadi disuruh untuk kan mata pelajaran apa? Pokok bahasan tentang metodologi penelitian kimia. Jadi saya minta mereka untuk merumuskan sebuah masalah, kemudian sampai pada hipotesis apa segala macam. Jadi Chelsea datang langsung berikan salah satu contoh rumusan masalah. Dia dalam kan saya bilang rumusan masalah ini dalam bentuk kalimat tanya. Tapi ingat masalah itu tidak sama dengan pertanyaan, tapi dia dalam bentuk formulasi kalimatnya dalam bentuk kalimat tanya. Saya ini mungkin dianggap membuli juga tidak, tapi karena saya rasa itu lucu. Chelsea langsung angkat tangan. Dia bilang, Mama nih, saya punya kalimat tanya. Saya ini mungkin dianggap membuli juga tidak, tapi karena saya rasa itu lucu.
Celso langsung angkat tangan. Dia bilang, Mama nih, saya punya rumusan masalah apa? Kata Celso. Saya beri apresiasi, maksudnya saya memberi semangat. Apapun yang kalian buat, saya tidak bisa menjudge bahwa itu salah. Mungkin karena dia bertolak dari apa yang saya omong. Maksud dia bilang begini, saya punya rumusan masalah begini. Mengapa di laboratorium terjadi kecelakaan? Saya ini lagi. Langsung saya letak tertawa. Tapi saya Celso itu sudah apa? Ekspresinya Sampai berlian. ayo bukanya sudah langsung naik. Saya ada rasa bersalah. Tapi waktu itu saya omong ke mamanya. Dia juga tidak memberikan respon positif ke mamanya. Mamanya lebih ke maki lagi. Tapi saya bisa kurang positif dari Celso. Iya. Dan dia serius. Berarti dia ada. Dia serius. Berarti dia Ini aku kalau kelihatan kode ya maka sengaja pada ya tambah atau bagaimana? Kadang-kadang mungkin hanya supaya saya punya pendapat, punya ide, coba dulu. Yang walaupun kita rasa sudah di. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas masukan dan pengalaman sharingnya. Kalau bisa saya ambil kesimpulan bahwa untuk menerapkan disiplin positif atau budaya positif, yang pertama itu yang perlu kita lakukan adalah kita membangun hubungan dengan siswa atau berkolaborasi dengan siswa dengan baik. Kita membangun mental siswa dengan baik dulu. Jangan kita langsung memberi mendorkan itu mentalnya. Sehingga dengan kolaborasi dengan keadaan siswa yang mentalnya bagus, otomatis apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita mau pasti mereka diterima dengan bisa menerima dengan baik. Jadi itu saja kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas masukan dan sharingnya, dan ini sangat membantu dan memperbaiki saya sebagai pendidik untuk mengajar. Selamat pagi, Yani, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Yani, tadi Ibu mendapat laporan dari ketua kelas bahwa Yani sering terlambat. Iya, Betul begitu Yani? betul Ibu. Sudah berapa kali Yani terlambat? Sudah 5 kali Ibu. 5 kali Yani? Iya, Ibu. Terus kenapa Yani sampai terlambat Yani? Karena biasanya itu main HP, main game. Oh, sampai jam berapa Yani? Sampai jam 2 Ibu. Luar biasa. Nah, Ibu mungkin juga kalau misalnya mepet sampai jam 2, ini Ibu juga terlambat. Tapi Ibu menghargai Yani sudah berusaha datang sekolah. Walaupun terlambat. Kira-kira Yani sudah melanggar kesepakatan kelas yang mana ini? Kayak disiplin waktu Ibu. Kurang disiplin waktu. Kira-kira disiplin waktu itu bagi Yani penting tidak? Terus bagaimana Yani untuk mengatasi permasalahan yang sekarang Yani hadapi? Mungkin permasalahan yang saya hadapi susah sekali untuk mengatasi. Tapi secara perlahan, mungkin saya akan mengurangi main HP, terutama main game. Terus apa lagi? Terus mungkin saya akan bangun lebih cepat, biar tidak telat lagi ke sekolah ini. Ya, semoga Yani besok tidak semangat lagi dan absennya tidak apa lagi. Tetap semangat Yani, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, kamu marah-marah dengan Yani ya? Iya Ibu, tadi saya bermain dengan Yani karena tadi Yani Ibu dia ada saya punya ringkasan matematika, jadinya saya tidak punya kesempatan untuk belajar dari saya punya ringkasan. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah. Jika ibu ada pada posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Yani, Debbie? Ibu tadi jangan marah, Ibu tadi saya karena saya saking emosinya saya tarik dia punya baju Ibu karena saya sudah emosi sekali. Jadinya tadi saya berkelahi dengan dia dan menimbulkan percekcokan di kelas. Oh begitu, pasti kamu seperti itu. Kamu ada alasannya bukan? Iya Ibu, ada alasannya tadi seperti yang tadi saya kasih tahu Ibu tadi Yani itu ambil saya punya catatan. Posisi saya Ibu paling bisa belajar kalau dari ringkasan yang saya buat sendiri. Jadi Ibu, karena
karena tadi yang diambil saya punya ringkasan yang sebenarnya menjadi peluang untuk belajarnya saya dari ringkasan, dia malah ambil itu. Oh ya wajar lah kalau kamu berbuat seperti itu. Terus kamu marah sama Yani dan menarik bajunya Yani? Iya ibu, saya tarik dia punya baju karena saya tidak mampu mengendalikan saya punya emosional. Oh, tapi ibu menghargai sikap kamu. Untung kamu tidak berbuat lebih dari itu, misalnya memukul Yani. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu sampai seperti itu kira-kira melanggar keyakinan kelas yang mana, Baby? Iya ibu, ini sudah sangat melanggar keyakinan kelas. Yang ini berkaitan dengan etika dan perilaku ibu, dan saya paham bahwa saya sudah sangat salah dalam hal ini. Nah, menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar, Baby? Keyakinan kelas berkaitan dengan etika dan etiket kita sebagai seorang murid ibu, saya melanggar itu. Ya betul. Menurut kamu mengutamakan etika itu penting atau tidak, Baby? Iya ibu, sebenarnya penting karena kita makhluk sosial di mana kita juga harus berinteraksi, dan juga bukan hanya berinteraksi, kita juga dituntut supaya sebenarnya punya etika, dan saya salah sekali tadi ibu dalam Oh, baik, berarti kita harus mengedepankan etika ya dalam kita bergaul dengan temannya. Sekarang bagaimana kamu melakukan keyakinan kelas pada saat kamu marah, Baby? dengan mementingkan etika sebenarnya ibu, dan harusnya bisa mampu mengendalikan emosional dan tutur kata. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Iya Baby? ibu, saya bersedia ibu. Apa yang akan kamu lakukan pada saat kamu marah, Baby? Yang saya lakukan pada saat marah, yang pertama kita pendam saja itu kemarahan, dan kita harus mampu mengendalikan emosional kita, dan juga jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang yang justru nanti akan buruk di sana. Oh baik, kalau begitu tetap semangat, Baby. Silakan kembali ke kelas. Jadi saya akan minta maaf sama ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Paula Sastriani Moi dari kelas 11A. Jadi di sini saya ingin bercerita pengalaman saya di sekolah. Sejujurnya, saya sering terlambat ke sekolah karena kebiasaan bermain handphone hingga larut malam. Namun, saya sangat kagum kepada Ibu Sri Sayari karena sikap dan pendekatannya terhadap saya. Ketika mengetahui saya memiliki masalah, beliau tidak langsung memberikan hukuman, melainkan memberi ruang bagi saya untuk berkomunikasi. Ibu Sri Sayari mendengarkan cerita saya tentang apa yang menjadi permasalahan dan penyebabnya. Beliau sangat sabar dan pengertian, sehingga kami bisa berdiskusi untuk mencari solusi bersama. Dengan sikap ibu yang sangat baik dan terbuka, saya merasa tidak segan untuk berbicara dan mencari bantuan. Ini sangat membantu saya untuk memperbaiki kebiasaan buruk saya dan akan menjadi lebih baik. Baik, berkaitan dengan pendekatan yang Ibu Sri lakukan berkaitan dengan permasalahan saya sebagai seorang murid, di sini saya merasa bahwa pendekatan itu benar-benar mudah dan nyaman untuk mendekatkan diri kita sebagai siswa dengan seorang guru, sehingga ketika seorang murid memiliki permasalahan, maka sang guru tidak langsung menjustifikasi bahwa muridnya itu sepenuhnya salah. Namun di sini antara murid dia diberikan ruang komunikasi untuk membicarakan berkaitan dengan apa masalah yang dialami, apa akar dan penyebab masalah tersebut, dan serta di sini guru dan murid bersama-sama mencari cara untuk memperbaiki permasalahan tersebut, sehingga saya yakin bahwa pendekatan seperti ini akan membuat para murid nyaman dan tidak merasa takut dengan para guru untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka alami.